yang jelas Asad. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Bajikan dan selamat siang untuk kita. Ini kami dari kelompok 2 kelas L5 Indralaya akan mempresentasikan laporan tentang laporan keuangan negara atau Bansor dan daerah. Mungkin saran saya. Next. Ini untuk masuk ke pemaparan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Cynthia Romawi Pangaribuan sebagai materi pemateri dan notulensi, Melina Aprilian Sinaga dan Ihwan Nurdin sebagai Q&A, dan saya sendiri Ahmad Mahfud sebagai moderator. Next. Selanjutnya. Oke. Nah, dalam pembahasan kali ini, ada pada pokok bahasa yang menjadi batasan dalam pemaparan kali ini. Yang pertama yaitu ada siklus anggaran publik APBN dan APBD, yang kedua formulasi penyusunan RAPBN, dan yang terakhir adalah penyusunan RAPBD. Next selanjutnya. Nah, latar belakang pemerintahan kan pemerintah itu kan dana yang cukup besar dalam melakukan pembangunan di suatu negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sebuah pengawasan yang cukup andal dalam menjamin pendistribusian dana yang bermanfaat pada sektor publik. Sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Maka penting bagi kita untuk memahami apa itu laporan keuangan daerah. Di sini kami berusaha menjelaskan dan memberikan penjelasan terkait laporan keuangan tersebut. Next selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti. Baik, terima kasih kepada kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu siklus anggaran publik APBN. Siklus APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses-proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Lanjut. Next selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu tahapan-tahapan siklus APBN. Yang pertama yaitu perancangan, perancangan dan penganggaran APBN. Merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu penetapan APBN. Setelah mempelajari nota keuangan dari RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya. Pemandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi, dan anggaran pendidikan serta pembiayaan serta rencana kebijakannya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kepala Kantor Wilayah
Direktoral Jenderal Pembenaran terkait, serta kuasa hukum Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa penggunaan anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Yang ketiga yaitu pelaksanaan APBN. Pelaksanaan Menurut Pasal 17 Undang-Undang Pembedaran Negara menyatakan bahwa penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang sudah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. Yang keempat yaitu pelaporan dan pencatatan APBN. Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, KL dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, sehingga melaksanakan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau CLAK. Yang kelima yaitu pemeriksa dan pertanggungjawaban APBN. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut, disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBS untuk dibahas dan disetujui. Selanjutnya yaitu siklus anggaran publik APBD. Siklus anggaran publik APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah adalah rangkaian proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi anggaran daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan daerah. Yang berikutnya kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu formulasi penyusunan RAPBN. RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dokumen yang berisi rencana keuangan pemerintah untuk tahun anggaran yang akan datang. Proses penyusunan melibatkan beberapa langkah penting. Proses penyusunan dan Proses perencanaan dan penyusunan APBN mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan negara secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, yang kedua penyusunan rencana kebijakan umum anggaran, yang ketiga penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, yang keempat penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, yang kelima penyusunan rencana Penda APBD, dan yang keenam yaitu penetapan APBD. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu formulasi penyusunan RAPBN. Yang pertama yaitu pengumpulan data dan informasi. Yang kedua perumusan prioritas dan kebijakan. Yang ketiga penyusunan rancangan. Yang keempat pembahasan internal dan kelima pengajuan ke DPR. Dan yang terakhir yaitu pengesahan. Materi yang berikutnya yaitu formulasi penyusunan RAPBD. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan negara daerah secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rencana jangka panjang daerah atau RPJPD yang merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun. Yang kedua yaitu rencana jangka menengah daerah atau RPJMD merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun, dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD merupakan perencanaan tahunan daerah. Yang kedua yaitu penyusunan rencana kebijakan umum anggaran.
Suatu jembatan antara proses perumusan kebijakan dan penganggaran merupakan hal penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas dan bukannya hanya sekedar harapan. Untuk tujuan itu harus ditetapkan setidaknya dua aturan yang jelas. Yang pertama yaitu implikasi dari perubahan kebijakan atau kebijakan yang diusulkan terhadap sumber daya harus tetap diidentifikasikan meskipun dalam estimasi yang kasar sebelum kebijakan ditetapkan. Yang kedua yaitu proses penyusunan anggaran. Tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD harus bekerja sama dengan baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan atau KUA dan PPAS dan menjamin semua stakeholder terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan untuk peraturan yang terakhir yaitu konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi pemerintah dan anggaran. Dengan pemerintah antara legislatif dan pemerintah, demikian juga dengan adanya tekanan dari masyarakat dapat memberikan mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terkait. Pemerintah harus berusaha untuk mengambil umpan balik atas kebijakan dan pelaksanaan anggarannya dari masyarakat, misalnya melalui survei, evaluasi, seminar, dan sebagainya. Akan tetapi, proses penyusunan anggaran harus menghindari tekanan yang berlebihan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan para pelobi agar penyusunan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Cynthia. Untuk selanjutnya, yaitu bila ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Di Alverinda Prasetya. Baik, terima kasih. Saya Dwi Alverina, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pengaruh otonomi daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam konteks ketergantungan pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus? Di Taman Sarau. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Dika Maisaro dari kelompok 3. Pertanyaan saya yaitu apa saja indikator kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas dan penggunaan APBN dan APBD dalam mencapai tujuan pembangunan. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, Elisa Pasma. Elivia Pasma Putri. Baik, terima kasih Asad. Kalian telah menyinggung bagaimana RPJP nasional dan RPJMD. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pemerintah memastikan adanya konsistenan dalam penyusunan RPJMD dengan RPJP nasional? Terima kasih Asad. Elivia, mungkin bisa diketik di kolom chat ya. Terima kasih. Nah, untuk Baik pertanyaannya Asad. kami, ya, jadi kita kembalikan kesimpulan dari kami. Nah, kesimpulannya itu yaitu setelah dilakukannya evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran, masih didapati banyak faktor yang paling krusial disebabkan oleh perencanaan dan anggaran yang terpisah dan melalui tahapan yang sangat panjang. Selain itu, pengaruh perencanaan politis lebih kuat daripada perencanaan daerah. Saran, RPJP nasional dan RPJMD baiknya disosialisasikan sampai tingkat kecamatan. Ya, sehingga saat musrenbang kelurahan yang diusulkan oleh masyarakat bukan hanya terkait pembangunan fisik. Daya bagikan yang semuanya kembali. Dan ini referensinya.
Baik, teman-teman semuanya, apakah ini sudah semua?